Setiap daerah di Indonesia punya jajanan khas yang bukan cuma enak, tapi juga ngangenin. Kali ini aku mau nostalgia sama beberapa jajanan yang setia menemani dari generasi ke generasi. Ini dia top 3 jajanan lawas yang gak bikin was-was. Peringkat ketiga, ada si lembut nan klasik kue moho khas Pati, Jawa Tengah. Cabe merah. Masyarakat daerah Nglaru, Kabupaten Pati, tetap memproduksi kue moho sebagai usaha melestarikan resep jajanan khas warisan leluhur. Sudah lebih dari 1 dekade, kue moho dibuat dari bahan tepung terigu dan air tape singkong. Dua bahan ini diaduk hingga merata dan dibentuk menjadi adonan biang atau adonan babon. Selanjutnya, adonan biang disimpan atau didiamkan selama semalaman sampai mengembang. Rahasia keberhasilan proses pembuatan kue moho terletak pada setiap tahapnya, lur. Termasuk pada proses pencampuran adonan babon dengan gula pasir dan soda kue. Kue moho adalah hasil adaptasi dari kue uat kue bolu kukus Tionghoa yang digunakan dalam upacara sembayangan dengan warna merah sebagai identitasnya, lur. Adonan kue yang sudah jadi dicampur dengan adonan berwarna. Selanjutnya dicetak atau dibetot. Satu persatu kue moho mentah disusun di atas loyang besar sebelum dikukus. Proses pengolahan yang masih sangat tradisional tidak hanya menghasilkan cita rasa kue moho yang nikmat, tapi juga sehat. Kalau yang begini, udah pasti nggak akan bikin was-was. Betul kan, lur? Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, kue moho matang dan dapat dinikmati. Rasanya yang empuk dan nikmat membuat kue moho tetap eksis dari generasi ke generasi. Mantap yo, lur. Di peringkat kedua ada cilok, si bulat kenyal yang ramah di kantong. Cilok mulai dikenal sebagai jajanan kaki lima sekitar tahun 1970-an. Kehadirannya membuat cilok lekat dengan generasi 80-an dan 90-an. Di daerah istimewa Yogyakarta terdapat satu rumah produksi yang menjadikan cilok sebagai menu utama. Namanya Cilok Gajahan. Pak, udah gelap ya Pak, 10 karung ya Pak ya? Oh ya, tapi taruh di atas semuanya, Dul. Wah, dinaikin ke atas Pak? Jangan tinggal bisa lewat. Oh iya ya Pak. Dari jumlah stok bahan di gudang yang banyak, bisa dipastikan ini bukan cilok sembarangan, lur. Peminatnya pasti banyak banget. Apa tuh, Bu? Badut. Buset. Iki. Iya. Lanjut, aku bantu proses pembuatan adonan. Harus cepet, jangan sampai bikin pelanggan menunggu lama. Dalam sehari, minimal ada 4 karung tepung tapioka yang diolah. Tepung diaduk bersama dengan bumbu, tepung sagu dan gandum. Aduk terus sampai tercampur rata. Lanjut, tambahkan air panas agar bagian dalam cilok juga ikut mateng. Satset yo, lur. Setelah adonan jadi, cilok dicetak dengan memasukkan isian potongan daging sapi di dalamnya. Terakhir, cilok direbus dalam air mendidih. Tunggu sampai cilok mengapung. Jangan lupa cicipin dikit buat memastikan kematangannya yo. Begitu digigit, rasanya emang top markotop, lur. Kenyalnya pas dan gak alot. Enak pol. Ayo, lur, makan lagi.
Di peringkat pertama ada jagoan legendaris dodol kandangan. Gula pasir menjadi salah satu bahan dasar membuat dodol, jajanan legendaris Nusantara. Selain gula pasir, masih ada beberapa bahan lain seperti kelapa, gula merah, dan tepung ketan putih. Proses pengolahannya masih dilakukan dengan cara tradisional. Setelah dibuat encer, tepung ketan lanjut dimasak dan terus diaduk. Sekali masak dibutuhkan waktu 5 jam lebih sampai teksturnya mengental. Kudu sabar ya lur, ojo cepet putus asa. Dodol kandangan dengan rasa original sudah jadi lur. Tandanya jika teksturnya tidak lengket. Dul, ya bang. Sini bentar, tolong ini dimasukkan ke dalam baknya. Sudah matang bang? Ya sudah. Oke. Dul. Ya bang. Ambil dulu. Bikin kue. Buat kue tuh bang? Iya ya. Makasih bang ya? Iya sama. Kak, disuruh ngatur dodol nih kak, katanya mau buat kue. Oh iya, makasih Dul. Lanjut, dodol yang aku dapat akan coba diinovasikan menjadi musuh, salah satu kue tradisional dari Jambi. Dodol kandangan dicampur dengan adonan kue musuh. Ada tepung ketan, terigu, santan, dan garam. Pisahkan dua adonan dan tambahkan pewarna untuk membuat tampilannya semakin menggugah selera. Lanjut, masukkan adonan pertama ke cetakan, diikuti dengan adonan kedua dengan warna yang berbeda. Kue musuh dimatangkan dengan cara dikukus selama kurang lebih 30 menit. Cantik ya lur, tampilannya menggugah selera banget. Gak cuma enak dipandang, kue musuh dodol kandangan juga enak di lidah. Jos gandos lur. Nah lur, 3 jajanan lawas yang barusan tetap bertahan eksis karena cita rasanya yang khas. Cara pengolahan dengan resep bahan yang turun-temurun membuat ketiganya punya kualitas yang gak bikin was-was.